pemirsa, kita akan segera terhubung dengan rekan Maria Elizabeth yang akan melaporkan. Baik, pemirsa, kita akan segera ikuti konferensi pers dari TNI Angkatan Laut terkait jatuhnya pesawat latih TNI Angkatan Laut Bonanza T-2503. Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan berserbal, rekan-rekan media yang saya banggakan, pada kesempatan sore yang gerimis ini kita akan menyampaikan kronologis berkaitan dengan jatuhnya pesawat latih Bonanza TNI Angkatan Laut di jalur perairan barat Surabaya. Untuk lebih jelasnya, Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut akan menyampaikan. Silakan. Para rekan-rekan media sekalian, saya akan menyampaikan tentang kecelakaan pesawat latih TNI Angkatan Laut, di mana pesawat itu adalah pesawat Bonanza G38 yang buatan Amerika, Beechcraft Amerika. Kemudian pesawat ini masuk di jajaran Angkatan Laut tahun 2013. Relatif pesawat ini masih sangat layak karena baru saja melaksanakan pemeliharaan pada tanggal 22 Agustus 2022. Kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka mendukung latihan kesiapsiagaan armada dalam rangka latihan operasi laut. Kejadian tepatnya di Selat Madura, sebelah timur Kota Gresik. Pesawat tersebut mengalami suatu gangguan, kemungkinan jatuh ke laut dan tenggelam. Sampai saat ini, tim SAR dari Angkatan Laut telah melibatkan beberapa KRI, kemudian helikopter untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan, melibatkan juga tim Kopaska yang langsung dipimpin oleh Panglima Koarmada II bersama Dangus Ular Armada II. Saat ini tim masih terus mencari di lokasi tempat jatuhnya pesawat latih kami, dan sampai dengan sore ini perkembangan di lapangan telah menemukan titik di mana jatuhnya pesawat itu, yang diduga adalah kerangka pesawat yang saat ini masih proses untuk melaksanakan penyelaman. Adapun kemungkinan penyebab dari kecelakaan tersebut itu masih kita dalami, karena kita akan menurunkan tim investigasi setelah pesawat itu bisa kita temukan, kemudian kita angkat, barulah kita bisa menentukan penyebab dari kecelakaan tersebut. Untuk kondisi pilot juga masih belum kita bisa pastikan. Kemungkinan nanti sampai dengan tim penyelam yang melaksanakan pertolongan telah benar-benar dapat menemukan dan melaporkan kondisi penerbang tersebut. Awak pesawat ada 2 orang, pilot dan kopilot. Mungkin dari saya sekilas itu. Terima kasih. Untuk tipe pesawat, ini Bonanza tipe G36, mungkin saya rawat tadi. Termasuk pesawat latih yang juga digunakan untuk operasional. Demikian tadi penjelasan dari Danbun Serbal. Tadi sebutkan bahwa 7 KRI yang terdiri lipatan untuk SAR, kemudian 2 helikopter, 2 KAL, 2 tim Kopaska, dan 2 tim penyelam. Mungkin dari rekan-rekan media ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan. Izin Pak, izin.
Izin Pak, Diana dari CNN. Izinannya soal safety pesawat Bonanza ini seperti apa? Apakah memang ada kursi lontar untuk pilot dan lain sebagainya? Makasih Pak. Jenis pesawat Bonanza G36 ini memang pesawat latih yang juga sebagai pesawat transport atau pesawat ringan yang tidak dilengkapi dengan kursi lontar, sehingga memang dari secara desain memang tidak dilengkapi dengan kursi lontar. Izin, saya Aini dari Indonesia Defense Magazine. Pak, apakah sudah diketahui kronologis jatuhnya pesawat tersebut? Apakah saat dalam last lap, dalam latihan yang sedang diselenggarakan atau bagaimana? Terima kasih. Pesawat ini dalam rangka mendukung latihan siaga armada, kebetulan sedang melaksanakan latihan jenisnya adalah anti serangan udara, sehingga pesawat ini disimulasikan sebagai pesawat musuh yang menyerang konvoi atau kelompok kapal. Pak, izin Pak, Iksan dari TV One Pak. Pak, soal titik lokasi yang ditemukan itu Pak, apakah bisa dipastikan bahwasanya itu titik jatuhnya atau ada kemungkinan itu hanya puing yang terbawa arus Pak, mengingat kondisi arus laut itu kan cukup kencang, apakah itu memang titik pasti tempat jatuhnya pesawat itu? Baik, informasi dari Pangkor Armada 2 yang langsung di lapangan melaporkan bahwa diduga titik yang ditemukan ini mudah-mudahan adalah bangkai pesawat tersebut, karena selain kita menggunakan alat peralatan sonar yang ada di kapal, itu menampilkan wujud atau siluet bentuk badan pesawat. Izin Pak, Andira dari Today, bisa dijelaskan Pak lebih detail terkait yang diduga sudah ditemukan itu bagaimana untuk kronologinya dan seperti apa sekarang kondisinya? Terima kasih. Terkait yang sudah ditemukan yang diduga sebagai rangka pesawat, itu kronologinya bagaimana Pak untuk penemuannya, terkait jamnya dan juga untuk kondisinya seperti apa dan tim mana yang menemukan? Terima kasih. Memang secara gambar yang ada di sonar itu bentuknya hanya siluet, masih terlihat bentuk pesawatnya di kedalaman antara 10 sampai 15 meter. Izin Pak Kadis dan Pus Penerbang. Saya Sahrul dari Jawa Pos. Izin sebelumnya kami menyampaikan turut berduka, semoga semuanya pencarian ini lancar. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan tadi kan titik temu sudah ketahuan di mana posisi kapal terakhir di dasar laut. Nah, apakah dari pencitraan itu juga kelihatan penerbangnya atau memang penerbangnya sudah tidak satu bagian dengan pesawat itu? Yang kedua, Bapak Kadis, mungkin tadi Bapak Kasal sudah sempat menyampaikan arahan-arahan terkait dengan insiden ini. Apa kemudian yang disampaikan oleh Bapak Kasal khususnya untuk teman-teman di Surabaya? Dan apakah Bapak Kasal juga nanti dijadwalkan akan ke Surabaya untuk melihat langsung proses pencarian ini? Terima kasih Bapak. Saya jawab, jadi kembali saya sampaikan bahwa hasil yang dilihat di layar monitor sonar adalah siluet, bentuknya hanya siluet pesawat. Jadi kita tidak bisa detail melihat apakah masih ada kru, kondisi seperti apa memang tidak terlihat, karena itu sifat bentuknya hanya siluet. Itu aja. Artinya terdeteksi black box-nya itu? Belum, karena ini kan setelah ini baru kita laksanakan penyelaman. Ya, Mas Sarul tadi dari Bapak Kasal menyampaikan atensi khusus berkaitan dengan peristiwa ini. Kemungkinan Bapak Kasal dalam waktu dekat akan meninjau langsung ke lokasi.
kita ketahui pada waktu apel Komandan 1 Angkatan lalu, Bapak Kasal menyampaikan berkaitan dengan pemeliharaan alutsista dan lain-lain perlu dilakukan sedetail mungkin sehingga mengurangi terjadinya kecelakaan. Demikian. Saya juga berharap nanti masing-masing juga kami harapkan, mohon doanya juga agar nanti cepat bisa ditemukan, mudah-mudahan kru juga dalam kondisi yang selamat. Izin Pak Kevin dari Anus TV terkait dengan 2 awak kapal tadi, awak pesawat tadi maksud saya, bisa dijelaskan Pak namanya dan pangkatnya apa, dan terkait dengan proses pencarian sampai dengan saat ini, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Pak? Mungkin bisa ditegaskan lagi. Terima kasih. Kru ada di pesawat 2 orang, pilot atas nama Letnan 1 Laut Yudhistira Eka Permadi dan co-pilot Letnan 2 Laut Dendi Krishna Bakti. Ya. Itu. Proses ini kita nggak bisa tentukan. Seperti sekarang saat ini di lokasi masih hujan dan laut juga jarak pandangnya sangat terbatas sehingga masih ada kesulitan kepada tim penyelam ini. Tapi sesuai dengan perintah Bapak Kasal, ini terus diupayakan semaksimal mungkin untuk segera mungkin kita bisa segera mengevakuasi. Mohon izin Bapak Rifki dari FIFA. Bapak tadi sampaikan bahwa terakhir kapal pesawat latih ini juga sempat melakukan perawatan pada Agustus ya Pak, mohon izin jika ini. Artikan Agustus itu baru bulan lalu begitu. Itu apakah memang ada kepastian ketika pesawat itu hilang lost kontak dalam situasi cuaca yang buruk? Artinya apakah ada indikasi dugaan awal salah satu penyebabnya adalah cuaca atau seperti apa Bapak? Karena kalau melihat dari kronologis yang tadi Bapak sampaikan, pesawat ini tergolong baru tahun 2013 dan juga baru melakukan perawatan rutin. Demikian, terima kasih. Untuk kondisi cuaca saat kejadian, cuaca di lokasi cukup baik ya. Kemudian memang ini adalah alat Pak ya, sehingga walaupun secara sertifikat itu sudah sangat layak dan memang sudah melalui beberapa uji coba dan sebagainya, tapi jaminan untuk kondisi teknis ini juga kita tidak tahu karena ini alat Pak ya, sehingga kita tidak tahu apakah ini nanti teknis ataupun yang lain karena kita belum menurunkan tim investigasi. Tapi kondisi saat itu cuaca cukup baik. Mohon bersabar sambil menunggu hasil investigasi yang lebih cermat. Ada lagi? Tidak ada? Sudah? Mau konfirmasi lagi Pak, sesudah di sonar udah dapat siluetnya, nah sesudah itu langkah selanjutnya apa dan kira-kira akan dilakukan kapan Pak? Terima kasih. Setelah kita yakinkan bahwa itu adalah kerangka pesawat, sekarang tim di lapangan sedang menurunkan dari personel Kopaska untuk melaksanakan penyelaman, langsung menuju ke titik kita untuk meyakinkan apakah benar sesuai dengan gambar atau siluet yang tampil di layar monitor itu adalah rangka pesawat. Kalau memang itu benar, sesuai perintah Bapak Kasal tadi saya sampaikan di awal, itu terus dikerjakan untuk segera melaksanakan evakuasi. Yang pertama pasti yang akan dievakuasi adalah kru pilot, baru setelah itu baru mengevakuasi pesawat tersebut karena butuh alat peralatan lebih lengkap lagi. Demikian pemirsa breaking news untuk saat ini dan informasi terbaru terkait pencarian pesawat latih TNI Angkatan Laut yang jatuh di Selat Madura pagi tadi dapat Anda saksikan dalam iNews sore sesaat lagi.